Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Cindy Fadilah Nuryadin dari SMP Negeri 1 Banjaran. Nah, setelah tantangan membuat esai kemarin di bulan Oktober yang sudah saya upload di akun literasi SMP Negeri 1 Banjaran kali ini, di sini ada satu lagi tantangan yang dimana tantangannya itu adalah mereview artikel dari sebuah majalah. Nah, nama majalahnya itu apa sih? Nah, nama majalahnya itu adalah majalah Hibar. Seperti ini ya. Nah, kali ini untuk majalah Hibar yang kali ini saya mereview dengan edisi Geliat Literasi Kabupaten Bandung. Buku ini ditulis oleh organisasi PGRI atau Persatuan Guru Republik Indonesia dan diterbitkan oleh Hibar Independen. Nah, salah satu artikel yang bakal saya review itu ada satu. Apa ya namanya? Nah, ini dia. Nama artikel yang bakal saya review itu ada satu, yaitu makna gerakan literasi. Kenapa sih aku pengen review salah satu artikel dari majalah Hibar ini? Nah, kalau menurut aku gitu sebagai orang yang masuk ke dalam kelompok organisasi literasi, nah di sini kita tuh mengenalkan nih makna gerakan literasi itu apa. Jadi kita menceritakan kembali arti dari gerakan literasi ini yang sudah ditulis oleh Syarif Hussein. Nah, saya akan mengikuti tersebut dalam bentuk esai, sama seperti waktu saya membuat esai untuk tantangan bulan Oktober. Baik, dan salah satu artikel ini akan saya review dalam bentuk esai yang ada judulnya itu adalah Makna Gerakan Literasi Membangun Budi Pekerti dan Minat Masyarakat, yang dikutip dari Hibar edisi Geliat Literasi Kabupaten Bandung dengan ditulis oleh kelompok PGRI atau Persatuan Guru Republik Indonesia dan diterbitkan oleh Hibar Independen. Langsung saja. Nah, jadi kalau misalnya manusia itu gak punya kemampuan berpikir, mana mungkin kan ada yang namanya kehidupan ataupun kebudayaan yang ada di setiap seluruh dunia. Nah, maka dari itu kemampuan berpikir manusia ini dengan akalnya yang pada akhirnya diperlukan oleh manusia sendiri untuk menyelamatkan diri dari berbagai bahaya yang mengancam setiap dalam individu maupun kelompok. Nah, hal di atas ini apabila dianalisa secara saksama, bukankah merupakan kemampuan dasar literasi? Adapun literasi secara garis besarnya yaitu adalah kemampuan dan keterampilan seseorang dalam membaca, menulis, berbicara, dan menghitung. Ada juga memecahkan masalah yang semuanya itu tidak akan bisa lepas dari kemampuan berbahasa. Bagi manusia secara individu maupun kelompok atau secara masyarakatnya, secara alami mereka ini mampu membaca alam. Nah, membaca alam itu maksudnya dapat dibuktikan bahwa kebudayaan maupun peradaban manusia pada dasarnya terinspirasi dari alam seperti hewan, tumbuhan maupun lingkungan tempat hidup mereka dimanapun berada. Jadi manusia ini ketika mereka ingin berpikir sesuatu atau ingin mengungkapkan sesuatu, mereka ini kan melihat dari segi keadaan alamnya ataupun dari segi lingkungan sekitarnya yang nantinya akan mereka masukkan ke dalam memori, lalu mereka akan mengungkapkannya melalui pikiran mereka sendiri. Gitu menurut opini saya. Nah, seiring dengan perkembangan manusia yang notabene itu setelah diberi kemampuan membaca secara tahap demi tahap yang meningkat pada kemampuan manusia dan menghitung, hal yang ironis bila dalam faktanya hidup manusia itu senantiasa terpuruk. Dalam arti terpuruk itu sebelum berusaha secara optimal untuk menyelesaikan berbagai permasalahan. Nah, di dunia saja, pendidikan sendiri pun yang notabene itu merupakan komunitas yang mumpuni dalam kegiatan literasi, ini faktanya tidak serta-merta pula mampu menyelesaikan permasalahan seperti contoh kasus seperti tindakan oknum guru yang masih melakukan tindakan kekerasan kepada para siswa. Bahkan secara formal saja anak PAUD itu sudah diberi pelajaran yang seharusnya itu diberikan oleh sekolah dasar, yaitu otomatis tidak masuk kepada kepemikiran mereka juga, ya kan? Nah, manusia ini tuh emang bukan makhluk ya, manusia itu merupakan makhluk yang emang tidak bisa luput dari kesalahan mereka masing-masing. Namun dengan adanya bekal kemampuan literasi seperti berbicara, membaca, menulis, dan menghitung, ini dapat mampu menyelesaikan masalah. Hendaknya itu tidak terjadi lagi penyelesaian masalah senantiasa melalui jalan pintas, yang dalam artinya menyerobot ketika seharusnya antri mempersulit layanan, padahal seharusnya memberi pelayanan prima, berperilaku plagiat dan kolusi, korupsi, nepotisme dibalik. Kompetisi membuang sampah sembarangan.
Pantas saja apabila Gerakan Literasi Sekolah atau GLS ini berkaitan dengan penumbuhan budi pekerti. Nah, sebagaimana yang sudah dituangkan oleh Kemendikbud nomor 23 tahun 2015, bentuk kegiatan literasi sekolah ini atau GLS ini diantaranya itu seperti 15 menit membaca buku non pelajaran sebelum belajar dimulai. Seperti itu salah satu contoh paling sederhananya ya yang sering dilakukan yang emang udah umum di seluruh kalangan masyarakat maupun siswa. Oke, materi baca ini berisi nilai-nilai budi pekerti yang berupa kearifan lokal, nasional, bahkan hingga global. Agar pengetahuan disampaikannya ini sesuai dengan tahapan perkembangan pada peserta didik, dengan tujuan menumbuhkan minat baca peserta didik dan meningkatkan keterampilan membaca. Penekanan Kemendikbud 23 tahun 2015 tentang penumbuhan budi pekerti bahwa literasi adalah kemampuan untuk menggunakan bahasa dan gambar dalam bentuk yang kaya beragam untuk membaca, menulis, mendengarkan, berbicara, melihat, bahkan menyajikan dan berpikir kritis tentang ide-ide sehingga mampu menjelaskan praktik sosial dan budaya. Nah, gerakan literasi sekolah juga adalah kegiatan yang bersifatnya itu partisipatif, yang berarti melibatkan warga sekolah, administrasi, penerbit, dan media massa. Jadi melibatkan seluruh masyarakat dan pemangku kepentingan di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud. Maka dengan penjelasan di atas, jadi jelas bahwa gerakan literasi bukan semata seremoni ataupun sebatas program Kemendikbud, melainkan sebuah upaya untuk membangun sumber daya manusia yang tidak hanya cerdas secara intelek, namun lengkap dengan budi pekertinya. Sehingga Indonesia semakin mandiri dan bermartabat dengan kehidupan berbangsa yang berbahasa, berbudaya, dan beradab, sekalipun dimulai dari hal kecil dalam interaksi sosial. Seperti itu.